Hai, kembali lagi di Textgo by Enko Enggan Taneka dan Pangestu. Dengan saya, Enggan Nursanti sebagai host podcast kali ini. Hari ini kita akan membahas sengketa pajak dan apa artinya untuk wajib pajak. Sengketa pajak adalah sengketa perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya surat ketetapan pajak. Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak. Jadi, apa saja yang wajib dilakukan oleh wajib pajak kalau tidak sepakat dengan hasil perhitungan yang dikeluarkan oleh DJP? Wajib pajak dapat menempuh upaya hukum, yaitu keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan kembali. Atas keempat upaya hukum tersebut, syarat yang harus dipenuhi wajib pajak dalam pengajuannya adalah tertulis dalam bahasa Indonesia, mencantumkan jumlah pajak yang terutang dan jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak. Tentu saja harus disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar perhitungan. Kelihatannya rumit ya, tapi ayo kita telusuri satu persatu, mulai dari upaya hukum keberatan. Nah, ketika wajib pajak diperiksa oleh pemeriksa kantor pelayanan pajak tempat dia terdaftar, maka hasil ketetapannya bisa berupa surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Jika WP tidak setuju dengan hasil perhitungan pemeriksa, maka WP bisa mengajukan keberatan kepada instansi yang lebih tinggi, yaitu kantor wilayah DJP yang menaungi KPP yang mengeluarkan surat ketetapan tersebut. Satu surat keberatan diajukan hanya untuk satu surat ketetapan pajak. Sebelum mengajukan keberatan, wajib pajak harus melunasi pajak yang masih harus dibayar, paling sedikit sejumlah yang telah disetujui wajib pajak ketika pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi. Nah, apakah boleh dibayar semuanya? Tentu saja boleh. Surat keberatan diajukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat ketetapan pajak tersebut dikirim. Kecuali wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu 3 bulan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan wajib pajak atau force majeure. Surat keberatan ditandatangani sendiri oleh wajib pajak dan juga boleh ditandatangani oleh yang bukan wajib pajak, tapi harus dilampiri dengan surat kuasa khusus. Jika mengajukan keberatan, wajib pajak tidak boleh dalam waktu yang bersamaan juga mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan tersebut. Nah, bagaimana jika surat keberatan yang diajukan wajib pajak ternyata tidak memenuhi syarat? Wajib pajak dapat melakukan perbaikan atas surat keberatan tersebut dan menyampaikan kembali, tentu saja sebelum jangka waktu 3 bulan terlampaui. Tanggal penyampaian surat keberatan yang telah diperbaiki dianggap sebagai tanggal surat keberatan diterima. Jadi surat keberatan yang pertama diabaikan. Bagaimana jika sebelum mengajukan keberatan, ternyata KPP merevisi surat ketetapan yang diterbitkan tersebut? Jika wajib pajak tetap akan mengajukan keberatan, maka jangka waktu 3 bulan dihitung dari sejak surat keputusan pembetulan itu dikirim. Jadi, jangka waktu 3 bulan yang pertama, yaitu surat ketetapan yang sebelumnya, itu diabaikan. Sekarang kita bahas tentang alur penyelesaian keberatan. Bagaimana alurnya?
Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk memenuhi seluruh permintaan data yang diminta oleh pemeriksa keberatan dan juga wajib untuk memberikan keterangan jika diminta. DJP dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. Nah, jangka waktu tersebut dihitung sejak surat keberatan diterima sampai dengan tanggal surat keputusan keberatan diterbitkan. Jadi tidak boleh melewati 12 bulan. DJP bisa mengeluarkan keputusan bahwa keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tidak bisa dipertimbangkan. Nah, apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak ketika surat keberatannya dinyatakan tidak bisa dipertimbangkan? Wajib pajak bisa mengajukan gugatan. Kemana? Ke pengadilan pajak atas surat ketetapan pajak yang menyatakan bahwa keberatan wajib pajak tidak bisa dipertimbangkan. Bagaimana dengan jangka waktu 12 bulannya? Jangka waktu 12 bulan akan otomatis tertangguh sejak tanggal dikirimnya surat dari DJP tersebut kepada wajib pajak sampai dengan putusan gugatan pengadilan pajak diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak. Apabila jangka waktu di atas telah terlampaui dan DJP tidak memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, maka keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dianggap dikabulkan. Jadi begini, ketika tanggal pengiriman surat keberatan yang diajukan oleh wajib pajak diterima oleh DJP, tanggal itu sampai dengan 12 bulan ke depan DJP harus mengeluarkan surat ketetapan. Kalau DJP tidak mengeluarkan surat ketetapan, maka ya surat keberatannya wajib pajak itu dianggap diterima. Harus dikabulkan seluruhnya sesuai dengan isi surat keberatan yang disampaikan oleh wajib pajak tersebut. Nah, Direktorat Jenderal Pajak harus mengeluarkan keputusan keberatan sesuai dengan isi surat keberatan wajib pajak paling lama 1 bulan sejak 12 bulan itu sudah terlampaui. Sekarang, apakah WP bisa mencabut surat pengajuan keberatannya? Bisa, sangat bisa. WP dapat mencabut pengajuan keberatan yang sudah disampaikan kepada DJP, tetapi sebelum tanggal diterimanya surat pemberitahuan untuk hadir atau SPUH oleh WP. DJP wajib memberikan jawaban atas permohonan pencabutan pengajuan keberatan berupa surat persetujuan atau surat penolakan. Jadi, pencabutan keberatan bisa diterima atau disetujui, juga bisa ditolak oleh DJP. WP yang mencabut pengajuan keberatan yang sudah disampaikan kepada DJP tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Dalam hal WP mencabut pengajuan keberatan, WP juga dianggap tidak mengajukan keberatan. Dalam hal WP dianggap tidak mengajukan keberatan, maka otomatis pajak yang masih harus dibayar dalam surat ketetapan yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi menjadi utang pajak sejak tanggal penerbitan surat ketetapan pajak. Keputusan keberatan bisa berupa ditolak atau dikabulkan seluruhnya atau dikabulkan sebagian. Jika keberatan ditolak, maka wajib pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. Nah, di sini tadi
ketika saya mengatakan apakah boleh dibayar seluruhnya, boleh. Ini akan mempengaruhi besaran denda 30% yang akan dikenakan kepada WP ketika keberatannya ditolak. Ketika seluruh pajak yang ada tertera di dalam surat keputusan atau surat ketetapan yang dikeluarkan oleh KPP hasil pemeriksaan dibayar secara seluruhnya, maka denda 30% ini tidak akan dikenakan karena tidak ada yang perlu dikenakan denda karena semuanya sudah terbayar lunas. Jadi jumlah pajak yang telah dibayar sebelum pengajuan keberatan meliputi pembayaran atas jumlah yang disetujui maupun yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan, ini akan mempengaruhi denda 30% tersebut. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 30% tersebut tidak dikenakan jika 1. WP mencabut surat pengajuan keberatan. Yang kedua, pengajuan keberatan WP tidak dipertimbangkan karena tidak memenuhi persyaratan pengajuan keberatan. Yang ketiga, WP mengajukan permohonan banding atas surat keputusan keberatan. Kalau upaya hukum WP berupa banding, gimana nih alurnya? Ikuti video Taxco selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram taxco.idn dan subscribe channel YouTube Taxco IDN. Sampai jumpa.